kalian bisa memukul sosok Parakang ini sekali aja, oke? Karena itu bisa membuat dia mati ataupun kalah gitu ya. Sedangkan kalau kalian pukulnya berkali-kali, yang ada kalian bakalan diserang balik. Hai, welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Kali ini aku akan bahas yang serem-serem lagi nih. Oke, dari tanah air kita tercinta yaitu Indonesia, tepatnya di Sulawesi Selatan. Nah, di tanah Sulawesi Selatan ini ternyata ada sebuah kisah mistis mengenai sesosok makhluk tak kasat mata yang sangat ditakuti, yaitu sesuai yang udah kalian baca, yaitu sosok Parakang. Nah, jadi kisah mengenai hantu Parakang ini udah melegenda banget, oke, dan diceritakan secara turun-temurun juga. Dan sampai sekarang pun juga menjadi suatu momok yang menakutkan gitu ya kalau disamperin nama hantu Parakang ini. Sebenarnya bukan cuma hantu Parakang sih, kayak semua hantu kalau disamper juga pasti pada serem, takut gitu kan ya. Nah, kira-kira seberapa menyeramkannya sosok ini? Let's get started. Nah, jadi bagi masyarakat Bugis Makassar, Parakang ini merupakan sesosok makhluk mistis yang bisa berubah wujud gitu sesuai dengan yang dia mau. Nah, jadi kalau dijelasin secara singkat, sebenarnya Parakang ini bukan hantu kayak jin gitu ya, atau kayak hantu-hantu pocong atau kuntilanak, bukan yang kayak begitu. Tapi sesosok manusia nih yang bisa berubah wujud menjadi Parakang, yang mana dia ini juga nggak segan-segan membunuh manusia, oke, menghisap organ-organ dalam tubuh manusia, mengincar ibu-ibu hamil, anak-anak ataupun bayi, dan juga suka banget nyamperin orang-orang sakit, oke, yang ada di ambang kematian, yang niatnya nolongin gitu biar kamu gak sakit lagi, sini deh aku antar ke akhirat gitu kan ya, biar nggak sakit. Yang gak begitu juga konsepnya. Dan untuk legenda yang beredar sendiri, konon sosok Parakang ini atau manusia yang menjadi Parakang ini dulunya sebenarnya penganut ilmu hitam seperti pesugihan. Nah, tapi sayangnya ilmunya ini nggak bisa dia jalankan dengan baik atau bisa dibilang gagal gitu lah ya. Ya, alhasil tersesat, dan ilmunya dia inilah yang mengubahnya menjadi makhluk yang mengerikan, yaitu sosok Parakang. Dan selain karena mempelajari ilmu hitam langsung gitu ya, katanya Parakang ini juga merupakan ilmu yang turun-temurun gitu. Atau kalau bisa dibilang kayak warisan gitu ya, yang mending warisan ya tanah gitu ya mendingnya. Nah, misalnya nih ada emak-emak yang bisa berubah jadi Parakang gitu kan. Nah, nanti kalau dia diambang kematian, ilmu yang dia punya ini harus dipindah dulu ke orang lain, bisa ke anaknya. Setelah pindah ilmunya ini barulah dia bisa menjemput ajalnya gitu. Udah nggak sekarat lagi kalau ilmunya itu udah dipindah gitu. Nah, kalau ilmunya belum dipindah ya udah terus-terusan ya bakal sakit, sekarat kayak begitu. Nah, terus anaknya yang udah jadi Parakang ini nanti kalau dia udah diambang kematian kayak begitu juga, itu harus diturunin ke anaknya lagi. Pokoknya gitulah seterusnya. Dan karena hal ini juga makanya cowok-cowok di sana kalau mau nikahin cewek gitu ya harus hati-hati dan harus mencari tahu banget gimana sih keluarganya gitu. Dan kalau emang udah ditahuin, oh cewek ini dilihat nih garis keturunannya dulu pernah ada sosok Parakang yang muncul dari keluarga ini, oke, emaknya si cowok ini nggak bakal ngasih dia buat nikah sama cewek itu ya, karena takut anaknya atau cucunya nanti jadi korban Parakang ini juga berubah jadi Parakang. Wait. Dengar penjelasan Parakang ini jadi ingat sama sosok hantu leak di Bali. Kurang lebih ilmunya kayak begitu juga. Jadi ilmu pengeleakan ini harus diturunin gitu ke anaknya, pokoknya ke keluarganya. Setelah itu baru yang penganut ilmu pengeleakan ini bisa meninggal gitu. Kalau nggak gitu ya kritis terus. Kok mirip ya? Mungkin kayaknya di setiap daerah pasti ada aja deh sosok-sosok yang kayak begini, yang mana ilmu-ilmunya buat dia jadi mengerikan, terus itu harus diturunin. Tapi mungkin di tiap-tiap daerah itu cuma beda nama gitu kali ya. Oke, kalau kalian penasaran boleh deh cek video aku itu ilmu pengelayakan di sini ya, nanti ya habis video ini. Sekarang kita lanjut dulu deh sama Parakang ini, oke? Dan dari berbagai kisah yang beredar, manusia ini yang kalau mau berubah menjadi Parakang gitu ya, pasti matanya akan berwarna merah, terus lidahnya ini akan menjulur keluar, kulitnya ini akan berubah menjadi keras, tebal, kebal, dan juga licin tuh kayak belut, serta kuku-kukunya panjang dan juga tajam. Dan kalau misalnya kita lagi duduk nih ya, oke, kita manusia biasa lagi duduk nih, lagi duduk-duduk baik gitu kan, kalau dilihat sama sosok Parakang ini, dari sudut pandang matanya dia bakal lihat kita tuh lagi rebahan. Dipikir kita kerjanya rebahan doang kali ya, mentang-mentang suka banget rebahan, jadi sampai hantu pun ngeliat kita rebahan mulu. Dan katanya sosok Parakang ini juga nggak boleh mengabaikan keinginannya untuk makan manusia. Oke, nggak boleh diabaikan begitu saja, nggak enak rasanya diabaikan. Curhat. Jadi mereka harus tetap melakukan itu walaupun dalam keadaan terpaksa. Karena kalau enggak nih ya, mereka pasti akan bermimpi buruk, dan pas bangun-bangun mulutnya ini akan bersimbah darah. Nah, jadi ini sebenarnya yang berubah menjadi Parakang itu adalah jiwanya dia atau rohnya yang keluar dari badan kasarnya ini ya.
Jadi badan kasarnya, fisiknya tidur gitu di kamar, sedangkan jiwanya dia inilah yang berubah menjadi sosok Parakang. Makanya kalau dia mengabaikan keinginan untuk makan itu, badannya ini bisa bermimpi buruk dan bangun-bangun dia bersimbah darah mulutnya gitu. Dan karena itu merupakan rohnya dia, makanya nggak semua orang juga bisa melihat sosok Parakang ini. Cuma untuk orang-orang yang memiliki mata batin, yang mampu melihat, oh ada Parakang, oke, gitu ya. Dan kalau sosok Parakang ini lagi beraksi nih, oke, lagi berubah wujud gitu, nggak menyerupai manusia, katanya kalian juga bisa membedakan ciri-cirinya. Oke, kalau dia jadi binatang ya, misalnya anjing, oke, maka sosok anjing ini nggak akan memiliki ekor, serta kaki belakangnya, dua kaki belakangnya itu akan lebih panjang, jadi dia akan kelihatan lebih tinggi gitu. Jadi kalau dilihat-lihat dia jalannya agak menunduk, serta memiliki mata yang merah. Kalau kalian melihat sosok anjing yang kayak begini nih ya, kalian bisa memukulnya sekali aja, oke. Tahu kok kalian emosi, tapi udah cukup sekali aja, karena itu bisa membuat dia mati ataupun kalah gitu ya. Sedangkan kalau kalian pukulnya berkali-kali, yang ada kalian bakalan diserang balik. Nah itu tadi kan kalau dia berubah jadi binatang ya. Kalau misalnya dia berubah jadi pohon nih, kayak gimana caranya bedain? Nah jadi katanya kalau sosok Parakang ini lagi berubah jadi pohon gitu ya, jadi dia bakal punya dua ranting. Jadi ranting tuh kayak tangannya gitu ya. Terus kalau misalnya kalian lihat pohon pisang nih, oke, jadi pohon pisang ini cuma punya dua daun aja, yaitu tangan kanan sama tangan kirinya. Terus daun yang ke atas itu ya udah, itu pasti kepalanya. Dan sama kayak anjing yang tadi tuh ya, oke, jadi kalian cuma boleh mukul dia sekali aja. Dan setelah kalian mukul besoknya nih ya, keesokan harinya pasti akan ada satu orang yang sakit tiba-tiba atau meninggal tiba-tiba, entah dari tetangga kalian atau orang di desa kalian. Pokoknya pasti ada aja setelah kalian ngerasa mukul pohon yang kalian curigai sebagai Parakang, besoknya pasti ada aja gitu yang sakit, cacat atau meninggal. Ya udah pasti itulah sosok yang kemarin malam kalian lihat jadi pohon itu. Dan ini yang terakhir, info yang terakhir yang harus kalian catat, oke. Jadi masyarakat di sana percaya untuk menghindari kunjungan dari Parakang ini, kalian bisa bawa jahe sama peniti sebagai pelindung, serta kalian juga bisa menaburkan garam di sekitar rumah biar si Parakang ini nggak bertamu gitu ya ke rumah kalian. Oke, dicatat. So guys, itu dia sekilas mengenai hantu Parakang asal Sulawesi Selatan. Gimana nih menurut kalian? Apa kalian pernah meet and greet sama sosok Parakang ini? Oke, kalian orang-orang Sulawesi Selatan? Atau kalian mungkin mempunyai versi lain dari apa sih sebenarnya Parakang ini gitu kan ya? Kalian juga bisa komen di bawah. Sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!